Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Boncen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan coba bahas ya, dan kita akan kasih pengalaman juga ya teman-teman. Karena banyak sekali yang nanyain Mas untuk tunas ya. Jadi ini masalah pertunasan ya teman-teman. Ini dari Tunggulan, dan untuk tunasnya ini tidak mau muncul Mas. Bagaimana solusinya dan tipsnya Mas? Nah, kalau dari pengalaman saya ya teman-teman, itu ada dua kategori ya. Jadi tunas-tunas yang memang dari tunggul ya, dari kita habis dongkelan, kita tanam setelah 3-4 bulan itu tidak keluar tunasnya ya teman-teman. Itu karena kenapa nanti akan kita bahas ya. Terus yang satunya ini setelah pohon subur seperti ini ya, setelah pohon subur seperti ini kita press dia tidak keluar tunasnya, itu penyebabnya apa. Nanti akan coba kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama ya teman-teman, ini dari tunggulan dulu nih. Dari tunggulan biasanya teman-teman mengalami hal seperti ini ya. Kalau dari saya pribadi, itu pengalaman kalau untuk dari tunggulan ya, setelah 3-4 bulanan kok dia tidak mau pecah tunas atau keluar mata tunas, bahkan 5 bulan lebih ya, ataupun sampai 6 bulan setahun dia nggak keluar tunasnya, itu biasanya kalau dari tunggulan, akarnya itu ada yang tidak jalan. Yang dimaksud apa Mas? Yang dimaksud adalah ada kebusukan dari akar ya teman-teman. Biasanya akar itu tidak jalan, tidak keluar akar serabut, makanya untuk atasnya itu dia tidak pecah tunasnya. Karena bisa dipastikan ya teman-teman, bisa dipastikan ketika atas ini atau misalkan daun-daun atau kesuburan pohon ini bermasalah, itu masalah utamanya biasanya dari akar ya, dari akar. Apalagi dari tunggulan, itu dari dongkelan, itu biasanya masalahnya di akar ya teman-teman, akarnya tidak mau keluar akar serabut. Nah, treatmentnya bagaimana? Treatmentnya ya harus kita suburkan dulu. Yang pertama harus kita suburkan dulu, yang kedua kasih nutrisi-nutrisi yang memang membantu untuk mempercepat akar itu dia tumbuh ya. Contohnya seperti perangsang akar infam ya. Nanti saya coba taruh di deskripsi yang biasanya saya pakai ya. Itu nanti linknya saya taruh di deskripsi. Terus bisa pakai B1 dan lain sebagainya ya. Boleh pakai atonik juga boleh ya teman-teman. Itu jadi seperti itu. Kalau untuk pengaplikasian atonik ya teman-teman, itu disiram, dispray aja ya teman-teman, disemprotin ya. Itu karena untuk atonik kan dia untuk pupuk daun ya. Nah, jadi untuk yang pertama itu tadi. Nah, untuk yang kedua ini biasanya kalau dia sudah subur seperti ini ya, sudah jelas ya, sudah subur semua, sudah pasti subur. Itu upaya saya apa Mas? Nah, upaya saya sudah pernah saya bagikan juga di video saya ya. Itu ketika misalkan ini kita mau munculkan tunas baru nih, ini kan tidak ada, sengaja saya buang ya, ini bekasnya ada. Kalau memang kita mau munculkan di sini, nutrisi yang ada dari akar ini mau masuk ke sini itu harus kita hambat. Dengan caranya gimana Mas? Dengan cara digurat ya, atau disayat boleh ya teman-teman, atau dicuak juga boleh bagian pas di atasnya seperti ini nyuaknya ya. Jangan di bawahnya ya teman-teman. Kalau di bawahnya biasa nanti yang di sini yang keluar tunas ya malan. Bukan yang di sini. Tujuannya kenapa kita gurat seperti ini supaya yang di atasnya ini itu dia nutrisi itu dia berkurang, dia berpindah ke jalur yang lain, dan untuk akar yang di sini dia akan mengeluarkan tunas baru, mendorong tunas baru supaya muncul di area yang kita tentukan yang sudah ada mata tunasnya. Harus ada mata tunasnya ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Karena kalau untuk anting putri tidak ada mata tunas, itu dia tidak akan bisa tumbuh ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita coba lihat ada salah satu contoh yang dari tunggulan ya, ini sudah 4 bulanan ada ya teman-teman. Itu dia tidak keluar tunasnya, dan memang seperti yang saya katakan dari awal tadi, itu dari akar itu pasti bermasalah ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu ya. Kita coba cek ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ini kan mata tunas nih, ini mata tunas, di sini juga mata tunas. Nah,
Untuk mata tunas ini, kenapa dia tidak bisa pecah atau tumbuh tunas, itu dari akar ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya akarnya ya teman-teman. Akarnya dia bermasalah ya. Ini entah kena semut atau ada patogen yang menempel pas penanaman saya kemarin ya. Itu dari penanaman apa ya? Penanaman bahan dari lahan ya. Yang dari dongkelan itu kan masih ada medianya. Ini medianya masih ada sedikit-sedikit nih. Ini semalam kita bersihkan ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini mata tunasnya ya, tidak keluar ya, teman-teman. Dan ini ada tunas baru di sini. Ada tunas baru di sini karena untuk area di sini dia akarnya aman ya, teman-teman. Yang di sini akarnya aman. Tuh, jadi bisa paham ya. Ini juga nanti akan kita ini ya, teman-teman. Akan kita ground lagi ya. Ini sudah kita siapkan untuk medianya. Medianya ini kita pakai sekam, pasir malang sedikit dan pasir bangunan ya. Tuh, jadi seperti itu ya teman-teman. Kita langsung praktek ya teman-teman. Kita taruh di sini ya. Ini punyanya Om Hoyansi Kewarsa ini juga sudah waktunya kita seleksi juga nih. Bahan cokan enak juga nih. Tuh ya, itu sudah mulai mantap ya teman-teman. Atau yang ini untuk di semi-semi mahkotanya ini sudah kita kurangi ya. Tuh, ini yang akan kita pompa nanti yang ini ya teman-teman. Wah, serem nih. Background baru kita kasih karena ini masih bingung kemarin untuk tampak depannya, cuman sekarang udah fix di sini ya tampak depannya ya. Kita langsung taruh di sini dulu untuk kameranya ya teman-teman. Nah, kita taruh sini. Untuk medianya kita tambahkan dulu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini hati-hati ya teman-teman kalau kita menggunakan staples seperti ini ya. Kebiasaan nih saya pas ngaduk seperti ini kena staplesnya ya. Cuman tidak apa-apa ya, biasa ya teman-teman kayak gitu tuh. Hal biasa. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Untuk medianya ini sudah kita sepilkan ya. Ada pasir malang, sekam ya, terus pasir bangunan ya teman-teman. Kita langsung taruh dulu untuk pohonnya. Kita taruh sini ya. Ini arahnya kita buat arah ke sini sajalah ya. Oke, sip. Ini belum kita kasih pupuk dulu ya teman-teman, supaya pohon ini subur dulu baru nanti kita kasih pupuk ya. Kita tambahkan lagi medianya. Untuk pemanis nanti bisa kita tambahkan pasir malang ya. Supaya tidak terlalu boros pasir malang karena di sini mahal sekali ya teman-teman. Satu karungnya itu bisa sampai 40.000 ya. Oke, kita tambahin media bekas nih.
Semoga aja dengan treatment seperti ini ya teman-teman, itu untuk tunasnya nanti bisa pecah ya, karena kita hanya bisa berusaha ya teman-teman. Ini setelah seperti ini kita siram menggunakan perangsang akar ya. Kita siram air dulu. Setelah itu kita gunakan perangsang akar untuk tambahannya ya. Untuk perangsang akarnya kita pakai produk dari Infam ya teman-teman. Oke, sip. Nah, jadi cukup seperti itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya ya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.